Waduh, Mahkamah Konstitusi sebut pasal di UU IKN, bertentangan, dengan UUD 1945. Sementara itu penjelasan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Dasar 2003 menyatakan bahwa jangka waktu HGB diberikan dengan tahapan pemberian hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pemburuan hak paling lama 30 tahun. Dalam perkara nomor 185/PUU-22/2024 yang menguji norma pasal 16A ayat 1 dalam kurung 2 dan dalam kurung 3 Undang-Undang IKN, Mahkamah Konstitusi menetapkan skema evaluasi berjenjang terkait HAT. HGU diberikan paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang hingga 25 tahun, dan dapat diperbaharui selama 35 tahun. Secara total, HGU yang dapat diperoleh investor maksimal 95 tahun selama memenuhi kriteria dan hasil evaluasi. Sementara itu, HAT dalam bentuk hak guna bangunan atau HGB diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan dapat diperbaharui 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Artinya pemirsa, batasan waktu HGB kini maksimal 80 tahun sepanjang memenuhi syarat dan hasil evaluasi. Sedangkan hak pakai diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan dapat diperbarui 30 tahun. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, terdapat ketidaksesuaian antara norma dalam batang tubuh pasal 16A ayat dalam kurung 1 Undang-Undang IKN dengan penjelasannya. Ia menilai jangka waktu pemberian hak tanah dalam pasal tersebut dapat melemahkan posisi negara dalam menguasai tanah. MK memahami maksud pemerintah mengatur jangka waktu hak atas tanah untuk menarik investor. Namun ia menegaskan, hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan melanggar konstitusi. Putusan nomor 185/PUU-22/2024 diajukan oleh warga suku Dayak Stefanus Febian Babaro. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 16A ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 tahun nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6766 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022-23 nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dalam hal hak atas tanah yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 7 dalam bentuk hak guna usaha diberikan hak paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 185 tahun 2024 membawa kita pada momen penting ketika Ketua MK Soehartoyo membacakan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan warga suku Dayak Stefanus Febian Babaro dan warga Sepaku Ronggo-Warsito. Yang dipertaruhkan bukan hanya pasal, bukan angka tahun, tetapi filsafat tentang untuk siapa sebuah negara berdiri. Dalam Undang-Undang IKN sebelumnya, hak atas tanah dapat diberikan hingga 190 tahun untuk HGU dan 160 tahun untuk HGB. 2 abad, nyaris lebih panjang dari usia Republik, seakan tanah publik bisa dikunci oleh logika investasi, generasi berganti, negara berubah, tapi izin investasi bertahan. Di tengah ambisi pembangunan, masyarakat lokal nyaris hanya menjadi penonton yang tersingkir di tanah leluhurnya sendiri. Putusan MK mengubah arah sejarah kecil itu. HGU kini 35 tambah 25 tambah 35 tahun. HGB 30 tahun tambah 20 tambah 30 tahun. Semuanya disertai dengan evaluasi berkala. Negara kembali memegang kendali atas tanah, bukan menyerahkannya ke mekanisme kapitalis super panjang.
Inilah pertama kalinya pembangunan IKN tidak hanya berbicara tentang beton dan gedung, tetapi juga tentang manusia, memori, dan martabat tempat tinggal. Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan. Jadi ini sudah jelas Mas Herssu, bagaimana berbagai peraturannya Jokowi itu betul-betul kalau ditelusuri dengan berani ya, gitu. Masalahnya pada waktu itu kan kemudian ya orang-orang yang berani mempermasalahkan ini selain mereka itu dicecar, mereka itu kemudian diancam gitu, apalagi di media sosial sudah kicep sudah silent saja, nggak berani menentang hal ini karena kemudian ada banyak buzzer, ada ancaman-ancaman apa dan sebagainya, dianggap anti NKRI, dianggap sebagai musuh negara apa dan sebagainya. Tapi sekarang setelah Jokowi lengser, kita bisa melihat MK ini kan yang tanda kutip mengadili pasal-pasal undang-undang, peraturan-peraturan yang tidak memiliki rasa keadilan, yang hanya mementingkan sekelompok atau individu saja ya, seperti Jokowi dan kroninya ini begitu. Di balik perubahan pasal itu, sesungguhnya ada kontestasi filsafat. Model lama berdiri di atas utilitarianisme ekonomi, sebesar-besarnya keuntungan, kepastian investasi, efisiensi pembangunan, meskipun mengorbankan komunitas adat dan lingkungan. Putusan MK adalah koreksi moral melalui kontrak sosial. Negara tidak boleh menjadi juru bicara modal, tetapi menjaga kepentingan rakyat. Dan lebih jauh lagi, dia menyentuh etika kebumian, pandangan bahwa tanah bukan sekedar objek ekonomi, melainkan ruang hidup, identitas, dan hubungan ekologis yang mengikat manusia dengan sejarahnya. Karena itu, putusan ini bukan sekedar memotong angka tahun, tetapi memulihkan kewarasan keperadaban. Pembangunan boleh ambisius, tapi tidak boleh menelan manusia. Negara boleh membangun ibu kota, tapi tidak boleh memindahkan penduduk asli dari peta eksistensinya. Tanah adalah rumah, bukan kontrak jangka panjang. Dan di titik itulah sejarah mengajarkan sesuatu. Ibu kota hanya menjadi Nusantara jika ia dibangun dengan kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya ruang investasi, tetapi ruang hidup rakyat yang menghuninya. Sebetulnya hasil konsultasi atau ya pemerintah Bappenas ketika itu, tapi bukan bukan di masa sesudahnya begitu, memang sebelumnya begitu, menggunakan McKinsey Company, dan kita pernah membahas ini juga. McKinsey Company ini adalah biro konsultasi internasional lah ya, manajemen global yang ada di Amerika, dan kemudian dia ini memberikan saran mengenai manajemen strategis ke perusahaan, ke pemerintah, ke organisasi dan sebagainya dengan timbal balik yang mahal gitu biasanya. Nah, pemerintah kita menggunakan McKinsey, kabarnya sih ada 3 konsultan tapi yang mencuat namanya ini adalah McKinsey karena ini dikatakan oleh Hasto ketika itu, dan dia mengatakan bahwa heran begitu bahwa kemudian Jokowi ini menggeser titik nol dari IKN ketika itu. Nah, sekarang ini masalahnya IKN itu mengalami banyak sekali masalah di sana dalam pembangunannya apa dan sebagainya, terutama untuk ancaman soal stok air, Mas Herssu. Ya. Belakangan ini baru saja keluar semacam penilaian lah, penelitian dari BRIN begitu ya, yang mengatakan bahwa stok air di IKN itu di permukaan, kita kan menggunakan air permukaan, bukan air tanah yang ratusan meter di bawah dengan pengeboran apa dan sebagainya. Nah, air tanah stok di IKN di permukaan itu hanya sekitar 0,5% dari kebutuhan yang seharusnya ada. Wow. Bayangkan, 1% saja tidak ada. 0,5%. Ini dikatakan oleh, coba saya lihat ya,
Peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) dari BRIN. Nah, namanya adalah Laras Tursilowati. Ini bisa dikutip dari laman resmi BRIN, begitu. Jadi ini sudah dipublikasikan. Kapan dipublikasinya? Baru ya, bukan di zamannya. Baru, masih harusnya bulan Oktober. Zaman Jokowi pasti nggak berani dia mempublikasikannya. Ya. Iya. Berani dipindahkan kemana begitu kan ya. Zaman Jokowi kan banyak sekali guru saja bisa dipindahkan ke tempat yang jauh sekali dari keluarganya. Ya, ini dikatakan bahwa hasil riset melalui pendekatan Artificial Neural Network atau ANN menunjukkan hanya 0,5% air yang tersedia secara langsung di permukaan. Bayangkan hidup di tempat seperti itu. Sekitar 20% tersimpan dalam vegetasi, artinya tersimpan dalam tanaman. Jadi misalnya di akarnya, di batangnya, di daunnya, dan sebagainya. Dan sisanya 79% merupakan kawasan non-air yang berupa lahan terbangun. Itu kondisi di IKN, pada syarat dari sebuah kota, pembangunan sebuah kota, itu yang dilihat pertama adalah air. Karena semua orang mengatakan air sebagai sumber kehidupan, manusia nggak bisa hidup tanpa air. Tubuh kita pun mengandung lebih banyak air begitu. Nah, kajian berbasis data satelit, ini memakai satelit ya, dengan metode ANN tadi, mencapai akurasi hingga 97,7%. Bayangkan, sehingga dapat menjadi acuan awal bagi perencanaan pembangunan IKN, dan saya rasa nggak mungkin ini tidak diketahui sebelumnya. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disahkan tahun 2022 ternyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). UU IKN yang bertentangan dengan UUD 1945 itu menjelaskan tentang penguasaan lahan di IKN. Pasal di UU IKN yang bertentangan dengan UUD 1945 itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Dalam putusan uji materi, Majelis Hakim Konstitusi memberi tafsir mengenai jangka waktu penggunaan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Dalam putusan ini, MK memberikan tafsir mengenai siklus hak atas tanah (HAT), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai (HP) dalam UU IKN. Ketua MK Soehartoyo dalam sidang putusan menjelaskan bahwa Pasal 16A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 41, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 7, dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan hak, paling lama 30 tahun, perpanjangan hak, paling lama 20 tahun, dan pembaharuan hak, paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Adapun uji materi tersebut dilayangkan Stefanus Febian Babaro yang berasal dari suku Dayak. Sebelumnya, pemohon melayangkan uji materi Pasal 16A Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Pengujian ini berfokus pada pengaturan hak atas tanah (HAT) yang mencakup hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai di wilayah Ibu Kota Nusantara. Adapun Stefanus menggugat salah satu pasal UU IKN yang mengatur tentang kepemilikan lahan, di mana di UU tersebut, tanah di IKN bisa dikuasai selama 190 tahun. Pemberian HAT melalui satu siklus tersebut menimbulkan kesan seolah-olah HGU langsung diberikan selama 95 tahun. Sementara itu, penjelasan Pasal 16A Ayat 1 UU 21/2023 menyatakan pemberian HAT secara bertahap diatur masing-masing tahapan tersebut dalam penjelasan Pasal 16A Ayat 1 UU 21/2023. Sehingga hal demikian menimbulkan norma yang ambigu yang berpeluang disalahartikan, sekalipun terdapat ketentuan yang menyatakan pemberiannya didasarkan pada kriteria dan tahapan evaluasi. Sebab, persoalannya terletak pada perumusan norma pokok yang menentukan atau menggunakan frasa melalui satu siklus dan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua. MK menilai pasal pada UU tersebut bisa disalahartikan yang menurut karena maknanya sama dengan memberikan batasan waktu yang sekaligus.
Terlebih ditentukan pula dalam norma pasal 16A ayat 1 UU 21/2023 jumlah waktunya adalah 95 tahun untuk satu siklus pertama HGU dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jumlah 95 tahun, yang apabila diakumulasi dari kedua siklus tersebut menjadi 190 tahun. Dibatalkannya satu pasal di UU IKN tersebut maka MK mengatur perubahan UU 3/2022 pada pokoknya untuk melakukan pengaturan jangka waktu HET yang kompetitif. Pengaturan ini merupakan aturan khusus lex specialis, mengenai jangka waktu HET yang berlaku terbatas hanya di IKN, di mana ketentuan mengenai jangka waktu HET ini merupakan upaya menciptakan peningkatan daya tarik investor sehingga tertarik untuk menanamkan modal di IKN. Dalam konteks ini, Mahkamah dapat memahami upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investor namun demikian peraturan yang bersifat khusus, terlebih di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang ditentukan dalam konstitusi, dalam hal ini hak menguasai negara, sehingga melemahkan negara dalam menjalankan kedaulatan negara. MK nilai adanya penjelasan umum yang menegaskan mengenai kekhususan jangka waktu HET di IKN dapat dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap upaya mendatangkan investasi di daerah lain. Berkenaan dengan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan dimaksud, UPA pada pokoknya menentukan bagi perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU paling lama 35 tahun, dan atas permintaan pemegang hak dan mengingat kondisi usaha maka jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Sehingga batasan waktu HGU paling lama 95 tahun dimaksud dapat diperoleh sepanjang memenuhi persyaratan selama memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi. Reaksi pemerintah. Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Nusron Wahid berjanji pemerintah akan patuh terhadap keputusan MK. Nusron Wahid juga menilai putusan MK terkait pengaturan HET di IKN tidak menghambat investasi. Justru putusan tersebut dianggap semakin memperkuat ketetapan hukum bagi para investor. Oleh karena itu Kementerian ATR BPN bersama Otorita IKN serta kementerian terkait segera melakukan koordinasi untuk penyelarasan aturan teknis, agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan MK. Menurut Nusron, keputusan MK tersebut justru memperkuat posisi negara, sekaligus memberi kepastian hukum bagi investasi dan pembangunan IKN. Ia juga menilai putusan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi. Tanggapan DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI, Indra Jaya menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi MK, yang memangkas masa berlaku hak guna usaha, HGU, di Ibu Kota Nusantara IKN, dari 190 tahun menjadi 95 tahun. Politisi PKB itu menyebut putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional. Kami menyambut baik putusan MK yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah di IKN. Namun, perlu juga mempertimbangkan dampak putusan ini terhadap investasi dan pembangunan di IKN, ujar Indra Jaya dalam keterangan tertulis Minggu, tanggal 16 November tahun 2025, seperti dimuat situs DPR RI. Indra Jaya menilai, putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.